Jokowi jualan IKN ke pengusaha Australia. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menawarkan proyek di Ibu Kota Nusantara, IKN, kepada sejumlah petinggi perusahaan Australia. Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan para CEO perusahaan Australia di ruang pertemuan Cambridge, Hotel Shangri-La, Sydney, Selasa 4 Juli. Nilai investasinya, di IKN, capai 25 miliar AS dolar yang sangat terbuka, baik di sektor pendidikan, kesehatan, energi, dan lainnya, ujar Jokowi seperti dikutip dari keterangan resmi. Jokowi menjelaskan bahwa saat ini pembangunan IKN dengan konsep kota pintar berbasis hutan dan alam mulai dilakukan. Dalam kesempatan itu, Jokowi kembali memastikan bahwa Indonesia merupakan mitra terbaik untuk berinvestasi di kawasan Asia Tenggara. Selain di IKN, sejumlah sektor prioritas memiliki potensi tinggi bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Indonesia memiliki potensi tinggi sebagai tujuan investasi dengan kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga, ujarnya. Sektor prioritas pertama yakni dalam bidang hilirisasi industri. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan bahwa Indonesia dan Australia memiliki potensi besar untuk berintegrasi dalam mengembangkan industri baterai mobil listrik. Indonesia sudah targetkan untuk mulai produksi baterai EV tahun depan, serta produksi 1 juta mobil listrik dan 3,2 juta motor listrik di tahun 2035, terangnya. Selain itu, Kepala Negara menyebut Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam sektor energi hijau. Dalam hal ini, Indonesia memiliki potensi besar sebanyak 434 gigawatt dalam bidang energi baru terbarukan dari angin, air, panas bumi, biofuel, dan surya. Saat ini, tengah dibangun 30.000 hektar Green Industrial Park, lanjutnya. Terakhir, pada sektor pendidikan dan kesehatan, Jokowi meyakini potensi investasi bagi para investor juga sangat tinggi. Jumlah penerimaan mahasiswa meningkat sekitar 20% setiap tahunnya. Hampir 2 juta orang Indonesia masih pergi berobat di luar negeri. Sebuah peluang besar bagi investasi di bidang ini, ujarnya. Dalam keterangan terpisah, Menteri Perindustrian dan Ilmu Pengetahuan Australia Ed Husic menyampaikan bahwa kerja sama Indonesia dan Australia masih dapat ditingkatkan. Kita dapat mengerjakan lebih banyak kerjasama untuk meningkatkan penguatan ekonomi bagi kedua negara, termasuk juga peningkatan hubungan people to people, ujar Ed Husic pada pertemuan tersebut. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pada September nanti, rombongan pengusaha Australia akan ke Indonesia. Ini peluang kita untuk melakukan kerjasama dan meningkatkan investasi Australia di Indonesia, ujar Arsjad. Swasta kapan macul di IKN? Ini kata konglomerat RI. Masih rendahnya realisasi investasi swasta di proyek Ibu Kota Negara, IKN, menjadi pertanyaan apakah betul proyek ini tidak begitu menarik bagi kalangan konglomerat tanah air. Menanggapi hal ini Direktur Eksekutif Lippo Group John Riyadi menilai bahwa IKN merupakan proyek jangka panjang, sehingga harus betul-betul dipikirkan. Tetapi kata dia Lippo sendiri berminat untuk menggarap proyek besutan Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Pembangunan IKN berorientasi kepentingan jangka panjang. Saya pastikan Lippo Group akan berkontribusi dalam pembangunan IKN. Memang, ada banyak suara skeptis, tapi Lippo telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam program jangka panjang ini, kata John Riyadi dikutip Senin, 3 Juli 2023. Ia mengatakan, total anggaran untuk pemindahan ibu kota ke IKN adalah sebesar Rp466 triliun, yang akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp89,4 triliun, Rp253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha, KPBU.
dan swasta sebesar Rp123,2 triliun. Dikatakan dia, Lippo Group siap membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan di IKN. Alumnus Ilmu Politik dan Ekonomi, pada Georgetown University, Amerika Serikat, AS, menyatakan bahwa keputusan itu ditempuh Lippo Group menyusul konsistensi pemerintahan Presiden Jokowi dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait momentum untuk mengeksekusi pembangunan IKN. Dikatakan, mega proyek pembangunan IKN membutuhkan anggaran besar, namun kinerja perekonomian nasional sangat baik. John mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, produk domestik bruto, PDB, per kapita secara nasional tumbuh sebesar 4.783 AS dolar, inflasi per Mei 2023 terjaga di angka 4%, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB juga stabil di kisaran 30,1% pada triwulan 2023. Pekerjaan IKN sudah dimulai. Ini pertanda baik. Apalagi pemerintah sedang membangun hunian aparatur sipil negara dan Hankam. Kita bisa saksikan, ada 47 tower rumah susun yang dipersiapkan Kementerian PUPR, jelas John. Berdasarkan data Kementerian PUPR, kata John, realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur IKN adalah sebesar Rp24,16 triliun sejak 2020 hingga Maret 2023. Dan, sebanyak 76 paket pekerjaan infrastruktur yang disiapkan pemerintah senilai Rp62,7 triliun untuk periode 2020 hingga 2024. Apa yang dikhawatirkan? Pemerintah juga menjamin kelanjutan proyek IKN. Bapak Presiden telah menekan peraturan pemerintah nomor Juni 2023 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran yang berlaku sejak Februari 2023. Mari kita dukung langkah strategis pemerintah, tutup John. Kala IKN datang, masyarakat adat was-was tradisi bakal hilang. Masyarakat adat Pasir dan Balik di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, hidup berdampingan dengan hutan. Hutan jadi tempat beragam keperluan, dari ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, bikin masyarakat adat was-was. Tak hanya ruang hidup yang tergerus, juga ancaman kehilangan budaya dan tradisi seperti ritual adat bersoyong. Syarak, kepala adat Pasir dari Desa Bumi Harapan, mengatakan, suku Pasir hidup dari berkebun ataupun bertani di hutan. Masyarakat Pasir punya tradisi ketika akan mengelola kebun di hutan yakni, tradisi bersoyong. Bersoyong, katanya, merupakan ritual minta izin ketika awal akan buka lahan. Ritual ini, kata lelaki 60 tahun ini dipercaya sebagai sarana menyampaikan maksud dan tujuan atau niat hajat warga terhadap para leluhur. Mereka meminta keselamatan dan perlindungan saat memanfaatkan ruang-ruang di hutan. Bersoyong juga media pengobatan. Dia bilang, para leluhur dahulu bersoyong sebagai pengobatan guna meredam pengaruh buruk jin. Ritual bersoyong ini berisi sesajian yang terdiri dari telur, beras kuning, tepung tawar, air, ayam, pisang dan lain-lain. Semua jenis tumbuhan maupun ayam dan telur untuk sesajian itu hasil dari lahan adat mereka. Isi sesajian mesti diambil dari tanah tempat mereka hidup. Dalam ritual ini ada doa tersendiri dalam bahasa Pasir. Ada tetua adat yang disebut mulung, sesepuh adat, untuk menjalankan proses ritual ini. Setiap ada kegiatan besar maupun kecil, sudah kewajiban kami untuk melaksanakan bersoyong, katanya. Syarak bilang, zaman dahulu ritual ini jadi agenda wajib tahunan. Belakangan ritual jadi wadah untuk mempertahankan lahan masyarakat adat. Dalam artian, ketika bersoyong dilestarikan dan bahan-bahan pokok kebutuhan harus dari hutan adat, berarti harus ada wilayah adat yang dipertahankan, katanya. Kini, wilayah mereka, kedatangan, proyek besar, Ibu Kota Negara, IKN, Indonesia, yang diberi nama IKN Nusantara. Kehadiran IKN ini bikin dia khawatir karena pemerintah hanya berfokus pada pembangunan tanpa memperhatikan nasib masyarakat adat dan kearifan lokalnya.